Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Gimana puasanya lancar gak nih? Lancar dong. Nah guys, sebelumnya kalian ada yang tahu nggak sih kita tuh di sini mau ngapain? Ngapain tuh kak? Oke, jadi kita tuh di sini mau ngobrol santai nih sama bintang tamu kita hari ini. Emang bintang tamunya siapa sih kalau boleh tahu? Kepo juga ya. Gimana kalau kita sebelum kenalin bintang tamunya kita perkenalan dulu deh. Perkenalan dari siapa nih? Kita dong. Kan Siapa? ada kita dong. Kan ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Cakep. Oke, baik. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Zakia Pribadi dan Saya Bayu Jalan. Kami di sini akan melakukan podcast yang berjudul Tantangan Puasa di Era Digital. Nah, jadi balik lagi aja nggak sih bintang tamunya siapa? iya betul. Oke, kita kan udah perkenalan nih. Sekarang waktunya kita perkenalan sama bintang tamu kita. Kita panggil aja kali ya bintang tamu kita yang cakep dan juga kece ini. Oke, untuk bintang tamu kita persilakan masuk. Silakan. Nah, ini dia bintang tamu kita, teman-teman. Gimana? Ganteng dan keren kan bintang tamu ya? Boleh dari sebelah sini memperkenalkan diri? Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Akbar Dwi Nugroho. Saya adalah Ketua HMPSKM periode 2023-2024. Oke, teman-teman semua, izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Syahril Alfamazia, biasa dipanggil Ariel. Saya merupakan Ketua HMPSKM periode 2024-2025. Salam kenal semuanya. Nah, jadi mau nanya dulu nih, ini kan lagi bulan puasa ya. Jadi sekitar jam gimana sih? Kayak bisa jam 1 makan siang, kan puasa kan gak boleh makan di jam 1. Itu Iya. diganti dari kegiatan apa? Boleh dijawab dulu sama saya ya. Boleh, Oke, silakan. gini teman-teman. Karena memang barusan pertanyaannya dari kakak host bertanya perihal jadwal yang memang terganti ketika bulan puasa. Kayak biasanya ketika di bulan selain bulan puasa itu ketika jam 1 siang kita biasanya beli ayam geprek selesai pulang kampus ya kayak. Kayak juga kita biasanya ngopi-ngopi atau main kemana aja gitu. Tapi memang mungkin ketika adanya pergantian dari bulan biasa-biasanya ke bulan Ramadan seperti saat ini, di situ juga yang memang berubah itu bukanlah hanya kita merubah sebagaimana di bulan biasanya itu kita makan-makan dan ketika di bulan Ramadan itu kita siang tidak makan, dan itu bukan hanya itu saja kan, tetapi memang ini mencakup juga ketika di bulan Ramadan itu kita mengganti jadwal-jadwal atau kegiatan-kegiatan yang biasa kita lakukan di bulan-bulan seperti biasanya. Kemudian ketika di bulan Ramadan kita mengisi dengan apa yang memang sekiranya itu sangat bermanfaat gitu kan. Karena kan rasanya gak enak juga kalau misalkan sekarang bulan Ramadan yang memang bulan suci kemudian kita sia-siakan gitu, yang ada satu kali gitu. Jadi untuk kegiatan-kegiatan yang tergantinya seperti biasa kita makan-makan siang atau kayak gimana, ketika di bulan Ramadan mungkin kalau teman-teman yang lainnya, kalau yang rajin mah biasanya ada yang tadarus dan juga biasanya ada yang mengisi kegiatan-kegiatan yang sekiranya itu berbau dengan agama gitu Kak, untuk mengupgrade sifat religiusme di dalam dirinya. Cuman kalau misalkan memang sekiranya untuk orang-orang yang tidak terlalu rajin, ini biasanya kayaknya tidur nih Kak. Kalau misalkan siang-siang kan, nahan lapar, nahan haus kayak gitu. Kemudian ya mau gimana lagi gitu. Selain ibadah sholat, kemudian ya udah gitu, udah ngerasa gabut, ya tidur kayaknya mah gitu. Kalau orang-orang yang emang terbilangnya tidak rajin, udah dari tadi cukup itu kayaknya ya. Kalau misalkan melihat di era sekarang ini, anak-anak zaman sekarang ini. Kalau dari pendapat Kak Akbar gimana? Iya, kalau dari pendapat saya, ya saya setuju juga dengan pendapat dari Tum Ariel ya, Tum ya. Iya. Tapi kan kebetulan saya sekarang lagi di tingkat akhir ya, lagi penyusunan skripsi gitu kan. Terkadang banyak yang angkatan saya yang udah tingkat 4, udah tingkat akhir ini di saat Ramadan ini ya dia menyusun skripsinya gitu.
mengejar dimana kita ini tahun terakhir kita gitu kan, dimana di bulan ini juga adalah bulan dimana sempro gitu tuh. Jadi kita selama bulan Ramadan ini mengisi keluar waktu dari pagi sampai berbuka puasa itu pastinya ada aja yang mengerjakan skripsi kan. Mengerjakan skripsi, ya ada juga yang melakukan seperti pendapatnya dari Tum Aril, mengaji. Tapi ya karena memang skripsi ini ya gimana ya Tum ya? Agak berat kayaknya. Iya berat jadinya. Agak sulit ditinggalin. Sulit ditinggalin gitu tuh. Ya sholat yang ditinggalin itu. Iya. Kalau sholat penting kebutuhan sholat, gitu. ya betul kebutuhan. Yang penting sholat yang ditinggalin gitu kan, puasa tetap jalan, jangan mokel. Aduh siapa nih teman-teman? Awas aja kalau misalkan sekarang memang masih ada yang mokel gitu. Ya begitulah kalau kegiatan saya di bulan Ramadan ini ya di siang hari ya. Jadi kalau skripsi di bulan Ramadan tuh rasanya berat gitu ya. Skripsi di bulan Ramadan ini sangatlah berat gitu kan. Ya harusnya di mana biasa kan kita kalau sambil ngerjain tugas gitu kan enak nyantai gitu kan, sambil minum, entah yang cowok ngerokok atau nge-vape gitu kan, itu kan enak gitu kan. Nah ini kita ngerjain skripsi ya udah di depan laptop terus buku-buku, nggak ada yang kita harus makan, harus minum, ataupun yang cowok biasanya sambil merokok gitu kan. Jadi ya itu sangatlah berat. Kayak tekanan gitu ya. Betul sekali, ada tekanan. Stres. Tapi ya mau gimana pun ini kita udah di tingkat akhir, kita harus jalani semua kan. Kita harus sampai harus kita selesai di tahun ini. Kita juga pernah nih Kak. Apa tuh? Gimana ya caranya supaya kita ini tetap produktif walaupun bulan puasa? Mungkin alat-alatnya atau alat sosial media. Mungkin saya aja kadang masih suka males-malesan ya Kak, apalagi bulan puasa gini. Jadi siapa tahu dengan tips yang kakak-kakak ini kasih bisa buat kita ikut produktif. Mau ditanggapi? Silakan dari kemarin. Oke, dari saya dulu ya, izin menjawab. Sedikitnya mungkin kalau misalkan dari saya perihal yang memang barusan kakak Mas tanyakan kepada saya, perihal hal produktif yang memang dilakukan ketika di bulan Ramadan. Nah, jadi kalau pendapat dari saya pribadi gitu, perihal hal produktif yang memang kita lakukan di bulan Ramadan ini ya sebetulnya ini juga bisa menjadi bahan acuan di mana ketika kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan yang mana kita menahan lapar dan haus kemudian juga hawa nafsu, yang itu tidak lain tidak bukan kan kita juga pastinya memiliki kegiatan masing-masing gitu Pak, entah itu kegiatannya ngampus, kerja atau apalah itu, yang memang di situ juga mengundang rasa-rasa yang sering ada ketika di luar daripada bulan puasa seperti haus, lapar, kemudian rasa capek di situ. Nah, alangkah lebih afdolnya ketika di bulan Ramadan ini kan ibaratnya banyak anak muda di zaman sekarang ketika di bulan Ramadan ini yang bahasanya skip waktu gitu kan. Jadi dia selesai sahur, kemudian sholat subuh, dia tidur sampai sore, sampai ingin waktu berbuka baru dia bangun lalu buka. Nah kan rasanya kalau misalkan seperti itu puasanya seperti tidak kerasa gitu. Dan kalaupun tidak kerasa ya itu sia-sia gitu kan rasanya. Jadi kitanya tidak bisa merasakan perbedaan di mana kita sedang di bulan biasanya dan di mana kita yang sedang ada di bulan Ramadan gitu kan. Jadi kalau misalkan menurut saya pribadi untuk produktivitas ketika di bulan Ramadan alangkah baiknya itu lebih ditingkatkan kembali karena insya Allah kalaupun itu kita melaksanakan hal baik di bulan Ramadan, hal apapun yang kita lakukan itu insya Allah akan bermanfaat kita dan buat orang lain ketika di bulan Ramadan. Dan juga semoga orang-orang yang sekarang produktif di bulan Ramadan yang memiliki kesibukan entah itu kerja ataupun ngampus, semoga Allah memberkahi kesibukan kalian dengan imbal balas yang tiada bandingan. Itu sih dari saya. Terima kasih. Kalau dari saya hal produktif di saat bulan Ramadan ini gitu kan. Ingat lagi untuk yang lain gitu kan. Kadang ada aja yang jualan gitu kan.
jualan, hal produktif banget itu kan. Dari pagi kita bikin makanan gitu kan, kita bikin jualan apapun yang kita jualkan gitu kan, dari pagi sampai siang gitu. Nah itu menurut saya itu adalah salah satu kegiatan produktif di bulan Ramadan ini gitu. Dimana yang biasanya kita tidur ataupun ada kegiatan di luar gitu kan. Nah ini kita jualan, membuat sesuatu, membuat yang kita jualkan itu juga hal yang produktif sekali gitu. Dan itu yang saya lakukan setiap harinya kan. Saya juga jualan, kebetulannya di rumah itu jualan. Jadi saya kadang membantu orang tua saya gitu kan, membantu orang tua untuk membuat sesuatu, membuat makanan yang jualin nanti. Terus nantinya di saat setelah asar saya buka stand gitu. Jadi itu ada hal produktif banget gitu bagi saya di bulan Ramadan ini gitu. Terus juga ya sambilan lah gitu tuh, sambil jaga stand sambil ngerjain skripsi gitu. Itulah balik lagi ya, namanya tingkat akhir ya kayak ya tingkat akhir mah apa-apa mikirinnya skripsi sampai mana ya, bisa enggak gitu tuh, pasti mikirin seperti itu terus. Itu sih kan. Nah itu dia teman-teman, jadi ya hal positifnya dicarilah untuk ngisi-ngisi kegiatan yang kosong gitu, daripada nganggur, tidur, mending kayak ya cari kegiatan positif lah. Nah saya juga ada pertanyaan nih Kak. Apa tuh? Jadi kan kalau puasa nih kayak gampang bosan gitu kan. Iya. Betul. Terus main HP. Nah jadi di main HP itu kayak misal ada yang muncul yang enggak gitu lah. Itu biar ngatasinnya gimana sih? Takut kegoda, ada apa gitu. Boleh dari Kak? Dari saya dulu ya. Oke. Ya tuh Meryl. Siap. Ya, kalau dari saya ya memang di era digital ini banyak sekali ya kayak bermunculan seperti itu, apalagi ini kan sekarang lagi di bulan Ramadan ini kan, bulan Ramadan. Jangan yang negatif, kadang yang makanan, minuman yang seger-seger itu selalu muncul ya kayak di TikTok, di IG gitu. Di TikTok, di IG. Ya cara mengatasinya gunakan digital itu semaksimal mungkin lah gitu tuh, seminimal mungkin. Kayak ya kita pakai buat apa gitu. Misalnya kita mau pakai HP ini cuma buat ngechat ya sudah gitu. Seperti itu sih menurut saya. Kayak ya kan kita bisa mengerjakan yang lainnya gitu. Kita bisa mengerjakan yang lainnya, kita bisa tanpa HP kita pasti bisa gitu. Seperti itu. Dari itu mana gimana? Siap, saya izin menanggapi. Mungkin barusan saya sepakat juga sama statement yang dikatakan oleh Tung Akbar, teman-teman. Tapi mungkin di sini saya izin menanggapi menurut saya pribadi gitu, dari kacamata saya pribadi terkait digitalisasi. Kita menghadapinya itu kayak gimana sih di era sekarang, apapun segala bersosial media, apalagi sekarang di bulan Ramadan gitu teman-teman. Jadi mungkin seperti ini ya, kalau misalkan dari saya pribadi, ketika kita di bulan Ramadan dan juga berseberangan dengan pertanyaan yang ditanyakan oleh Kakak Host tadi, gimana sih caranya kita menghadapi hal-hal yang menjadi ujian lewat biasanya FYP, atau lewat sosial media manapun yang sekiranya itu bisa menjadi hal yang membatalkan puasa gitu ya, ataupun puasanya itu makruh gitu. Jadi kalau menurut saya pribadi, menanggapi hal tersebut selebihnya mungkin bagaimana cara teman-teman menggunakan sosial media teman-teman juga. Karena di sosial media itu kan algoritmanya itu sesuai dengan apa yang sering kita cari gitu teman-teman. Jadi kalaupun itu teman-teman memang dari sebelum bulan puasa itu memiliki memiliki rasa ya, kayaknya sebetulnya memiliki sifat yang memang sering melihat hal-hal yang berbau buruk gitu di sosial media. Nah kan memang algoritma daripada sosial media itu ketika kita sering mencari hal itu, kemudian hal itu akan terus-terusan muncul di sosial media kita. Nah menanggapi itu, jadi
kalau dari saya pribadi gitu, ini bukan hanya di bulan Ramadan saja, tetapi memang di hari-hari biasanya pun ini sangat penting teman-teman. Karena ini juga mempengaruhi bagaimana cara teman-teman itu menggunakan sosial media. Teman-teman bisa merubah hidup teman-teman daripada hal yang sudah disebutkan tadi ya Kak. Jadi untuk hal-hal yang seperti itu dijauhkannya bukan hanya ketika menuju bulan Ramadan saja, akan tetapi ketika hari-hari biasanya pun teman-teman itu lebih baik untuk menjauhkan hal-hal yang seperti itu daripada sosial media teman-teman. Contohnya lagi puasa, teman-teman ini sebelum puasa ini niat, saya mau menghapus histori-histori yang emang itu berbau tidak sedap gitu di sosial media saya. Akan tetapi ketika memang itu teman-teman sudah hapus, tetapi algoritmanya teman-teman karena emang teman-teman sudah pernah mencari itu, yaitu bisa saja tetap ada. Jadi diusahakan ini dihilangkannya bukan hanya ketika di bulan Ramadan saja Kak. Ini dihilangkannya menjadi kebiasaan teman sehari-hari. Bagaimana cara teman-teman untuk menjauhkan hal seperti itu. Menurut tanggapan saya sih cukup itu ya. Mungkin ringkasnya mah bagaimana cara teman-teman menggunakan sosial medianya saja. Karena di sosial media juga lebih banyak hal baik yang bisa teman-teman ambil, bukan hanya hal-hal yang seperti itu. Seperti itu Kak. Terima kasih Kak. Oke, buat teman-temannya, jadi kita itu mesti pilih-pilih ya mana hal yang baik, mana yang enggak. Bukan di bulan puasa ini doang, tapi mungkin di daily kita. Jadi mungkin di bulan puasa ini kita lebih tingkatin lagi deh, jadi pilih ya mana yang negatif, mana yang positif. Nah mungkin cukup segitu aja pertanyaannya. Buat teman-teman minta doanya dong buat Kak Akbar nih lagi tingkat akhir kan, biar skripsinya lancar, terus Amin. semuanya dilancarin lah urusan Kak Amin, Akbar. Amin. Nanti udah wisuda kita syukuran ya teman-teman. Itu dia. Mungkin gak terasa kali ya waktunya udah selesai aja. Sebelumnya terima kasih juga untuk bintang tamu kita hari ini sudah menyempatkan waktunya buat kita bisa ngobrol santai sedikit di sini. Siap. Nah buat teman-teman juga kalian jangan lupain kakak-kakak ini ya. Mungkin kita bisa ketemu lagi di lain waktu. Amin. Mungkin cukup segitu aja teman-teman. Kalau oh iya jangan lupa ditonton ini. Nanti ditonton, di like, di subscribe YouTube kita. Kita punya YouTube soalnya. Betul ya? Betul. Oke, mungkin cukup segitu aja. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.